Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Zairan Arifin pada channel Dr. Hewan Zai, channel informasi seputar peternakan dan kesehatan hewan. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan semua urusan maupun aktivitasnya. Pada kesempatan ini saya akan mengulas sedikit tentang apa-apa saja yang perlu dilakukan jika daerah kita sudah terjangkit penyakit mulut dan kuku. Namun sebelumnya saya akan mereview sedikit tentang apa sih itu penyakit mulut dan kuku. Walaupun sebelumnya sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya, kawan-kawan untuk lebih jelasnya, lebih lengkapnya bisa dilihat di video. Penyakit mulut dan kuku ini adalah penyakit yang menyerang hewan berkuku genap, ya, sapi, kerbau, kambing, dan babi. Jadi tidak menular pada kuda, tidak juga menular pada manusia. Penyakit mulut dan kuku disebabkan oleh virus RNA, genus Arctovirus, keluarga Picornaviridae. Gejala-gejala ataupun tanda-tanda hewan yang tertular penyakit mulut dan kuku. Yang pertama, demam tinggi dengan suhu 39 bahkan sampai 41 derajat Celcius. Jika kita ukur menggunakan termometer akan ketahuan suhunya. Jika tidak punya termometer, cara manual yang bisa dilakukan adalah dengan melihat cermin hidung. Jika ternak tersebut mengalami suhu yang tinggi ataupun demam, maka cermin hidungnya akan nampak kering, tidak ada keringat-keringatnya atau tidak mengkilat. Ya, kalau pada ternak sapi dan kerbau yang normal itu ada butiran-butiran keringat. Kalau pada kambing mengkilat, basah, ya, tidak kering. Itu menandakan yang normal. Nah, jika terjadi kering pada cermin hidung, maka itu tanda-tandanya ternak kita mengalami demam. Kemudian tanda yang berikutnya adalah terjadinya lepu, lesi maupun erosi pada bibir, pada lidah, pada gusi, sekitar mulut, ya, sekitar semua di rongga mulut itu mengalami perlukaan. Ya, karena adanya perlukaan ini, jadi ternaknya malas buka mulut, mulutnya mingkem terus. Ya, malas dia buka mulut. Susah makan dia jadinya. Ya. Kemudian tanda yang berikutnya adalah terjadinya luka-luka pada kaki di dekat teracak ataupun kuku. Tanda-tanda yang saya sebutkan ini tadi terjadi antara 1 sampai 5 hari dari pasca infeksi virus. Selanjutnya, tanda-tanda yang terjadi adalah hipersalivasi. Hipersalivasi itu apa sih? Hipersalivasi adalah keluarnya air liur yang berlebihan. Jadi liurnya menetes, bahkan kalau PMK ini liurnya agak berbusa-busa. Keluar dalam jumlah yang banyak, agak berbusa-busa. Anoreksia. Ini juga gejala yang nampak. Apa itu anoreksia? Anoreksia adalah kurang mau makan atau tidak adanya nafsu makan. Kurangnya nafsu makan. Iyalah, ternaknya saja mulutnya luka-luka, pasti nafsu makannya turun. Ya, kemudian terjadinya kepincangan. Wajar pincang karena kaki yang di sekitar teracaknya mengalami perlukaan. Kemudian ya tentu lemas,
ternaknya lemas, malas berdiri. Kalau yang sudah mengalami perlukaan pada kaki sekitar teraca. Tapi kalau sapinya atau ternaknya yang terinfeksi PMK belum mengalami perlukaan pada kaki dekat teraca, dia masih tetap berdiri. Ya. Oke, itu tanda-tandanya tadi. Kemudian penularan, cara penularannya bisa melalui kontak langsung, ketemu antara ternak yang sakit dan ternak yang sehat. Kemudian melalui cairan lepuh yang terdapat dari mulut tadi, dari permukaan pada mulut tadi, itu keluar cairan limfe. Ya, dari cairan itu bisa menularkan ke hewan yang lain. Kemudian dari liurnya, ya, dari sperma, dan dari alat-alat perkandangan, bahkan melalui udara. Dan ada satu lagi yang perlu diperhatikan. Apa itu? Yang perlu juga diperhatikan adalah penularan melalui manusia. Ya, manusia. Baik itu kawan-kawan yang datang ke kandang untuk melihat ternaknya, ataupun orang yang datang ke kandang untuk membeli ternak. Ya, melihat-lihat ternak untuk membeli. Kemudian bisa juga petugas yang datang untuk mengobati ternak yang sakit. Ingat, hati-hati ini. Petugas yang datang ke kandang untuk mengobati ternak yang sakit harus mengingat ini. Jika sudah mendatangi kandang yang ada ternaknya sakit terindikasi PMK, maka tidak boleh mendatangi kandang yang lain lagi yang ternaknya yang masih sehat. Harus pulang ke rumah dulu, mandi dulu, bersih-bersih dulu semua, ganti pakaian, baru boleh ke kandang yang lain. Kemudian yang perlu diingat juga, penularan bisa melalui alat-alat medis, misalnya jarum suntik. Jadi sangat disarankan untuk pengobatan pada ternak yang sudah terindikasi penyakit PMK ini harus menggunakan spade single use. Jadi sekali pakai buang, sekali pakai buang. Ya. Itu tadi cara penularannya. Kemudian kita masuk ke intinya. Inti dari tema video kita kali ini. Apa-apa saja yang perlu dilakukan jika sudah menemukan tanda-tanda yang saya sebutkan tadi. Pertama, bagi peternak atau masyarakat yang mempunyai ternaknya yang mengalami gejala penyakit PMK ini, harus sesegera mungkin melapor kepada dokter hewan, mantri hewan, ataupun petugas yang lainnya. Untuk petugas peternakan, harus segera melapor supaya dilakukan pemeriksaan dan tindakan-tindakan yang diperlukan. Kemudian peternak juga harus memisahkan antara ternak yang sakit dan ternak yang sehat supaya meminimalisir penularan yang cepat. Kemudian bagi petugas sesegera mungkin mendatangi lokasi, melakukan pemeriksaan, pengobatan, memberikan pelaporan. Ya, kalau kita pelaporannya melalui Isiknas, ya, dikirimkan laporan, kemudian dikirimkan sampel, ya, sampel bahan untuk pemeriksaan laboratorium untuk menetapkan diagnosa. Jadi, apa aja sampel yang perlu diambil? Pertama, swab. Kita ambil di lesi-lesi ataupun luka-luka pada sekitar mulut, lebih bagus yang pangkal lidah. Yang kedua, serum darah. Jadi dua ini yang paling perlu kita ambil, swab dan serum darah. Kita lakukan pengambilan melalui prosedurnya sesuai dengan SOP. Mungkin di lain kesempatan saya
akan memberikan edukasi mengenai bagaimana cara pengambilan sampelnya. Kemudian kita memberikan edukasi kepada peternaknya, kepada masyarakat yang mempunyai ternak di sekitar situ. Kita berikan edukasi bahwa ternak tersebut harus diisolasi, jangan dulu dipindah tempatkan karena akan menular ke daerah yang lain sambil menunggu hasil pemeriksaan lab. Jika hasil pemeriksaan lab nanti sudah keluar dan hasilnya positif, maka sesegera mungkin kita mengkonfirmasi kepada peternak, memberikan edukasi lanjutan, dan kita mengisolasi di sekitar kandang yang kena dan isolasi di wilayah yang terdampak. Jadi sekitar wilayah yang terdampak juga perlu kita isolasi, tidak boleh ada pemasukan maupun pengeluaran ternak. Nah, tentu ini bisa dilakukan dengan memberikan edukasi dari berbagai pihak, bukan hanya petugas saja, tapi harus melibatkan pihak-pihak yang lain, misalnya Satgas, PMK, pihak dari pemerintahan desa ataupun tokoh-tokoh masyarakat. Semua lini yang memungkinkan dilibatkan, terutama tim Satgas PMK. Lihat, apa juga yang perlu kita lakukan tadi? Desinfeksi, ya. Desinfeksi perlu dilakukan. Desinfeksi sebaiknya dilakukan sesering mungkin, jika bisa setiap hari itu lebih bagus. Jadi kita bersihkan kandang, tentu yang melakukan peternaknya ya, bukan petugas. Ya, peternaknya membersihkan kandangnya, terus rutin melakukan penyemprotan desinfektan. Desinfektannya didapat dari petugas ataupun bisa juga beli sendiri, ayo jualan. Tapi petugas jika ada akan memberikan desinfektan dan memberitahu cara ataupun dosis pemakaiannya. Oke? Nah, sedikit saya ulas lagi mengenai pengobatan. Ternak yang terserang penyakit PMK ini tidak menular pada manusia, jadi tidak zoonosis ya. Kemudian penyakit PMK ini juga bisa sembuh, walaupun mungkin tidak dijamin pasti sembuh, tapi bisa sembuh. Dilakukan pengobatan sesegera mungkin dengan obat yang tepat. Apa-apa saja obat yang bisa diberikan buat petugas? Tentu yang pertama misalnya yang diberikan adalah antibiotik. Kenapa antibiotik diberikan? Untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder karena sudah terjadi perlukaan maupun erosi. Yang kedua yang perlu diberikan adalah antipiretik atau penurun panas, ya, pereda demam. Kemudian pereda demam juga berguna untuk pereda rasa sakit, ya tentu sakit ya, karena dia sariawan. Kemudian yang perlu diberikan adalah antihistamin dan antiinflamasi. Selanjutnya yang juga perlu diberikan adalah vitamin yang dibutuhkan. Misalnya vitamin B12 untuk merangsang nafsu makannya atau menambah nafsu makannya, dan vitamin E dan D misalnya.
itu berguna untuk mempercepat regenerasi sel pada permukaan lidah, bibir dan gusi tadi, ataupun permukaan pada gusi. Jadi gunakan obat-obat yang tepat. Mungkin ada kawan-kawan petugas yang lain ada menambahkan obat-obat yang lain, mungkin sesuai dengan pengalaman masing-masing, ya itu silahkan. Ini menurut pendapat saya. Kemudian bagi peternaknya, yang perlu ataupun yang bisa dilakukan adalah selain dengan mengandalkan obat yang diberikan petugas, peternaknya juga disarankan harus ikut andil berusaha mengobati ternaknya ini tadi. Berikan obat-obat yang bisa digunakan untuk mengobati luka-luka di mulut. Apa saja yang bisa diberikan, entah itu obat tradisional atau obat luka lainnya. Ya, misalnya bisa menggunakan minyak herbal sinergi, ya, seperti ini. Ini salah satu obat herbal yang berguna untuk pengobatan luka, walaupun fungsinya bukan hanya itu saja ya. Oke. Kemudian bisa menambah nafsu makan maupun kekuatan tubuhnya. Peternak bisa memberikan ternaknya dengan air gula merah. Peternak juga bisa melakukan usaha untuk menambah kekuatan tubuh ternaknya dengan cara memberi minum air gula merah yang mungkin bisa dicampur dengan garam, bisa dicampur dengan temulawak, ataupun bisa dicampur dengan kunyit, ditumbuk, diminumkan sepenuhnya. Ya, diminumkan menggunakan botol, dimasukkan. Ya, itu usaha-usaha yang mungkin bisa kita lakukan. Kemudian buat petugas tetap harus semangat selalu. Oke, kita lanjutkan kawan-kawan. Tadi iklan sebentar, ada iklan lewat, ada tamu datang. Sorry ya. Kemudian buat kawan-kawan petugas, baik dokter hewan maupun petugas yang lainnya, tetap semangat selalu dalam usaha untuk memberantas penyakit PMK ini. Semangat, insya Allah penyakit PMK bisa hilang dari Indonesia. Kita bekerja sama, kita bekerja smart, insya Allah penyakit PMK bisa hilang di bumi Indonesia ini. Buat pemangku kebijakan, mungkin bisa membantu kami para petugas-petugas di lapangan dengan sedikit mengucurkan dananya. Ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe bagi yang belum subscribe, dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi-informasi dari kami selanjutnya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.